pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan beribadah di hari Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2020 menggunakan tata ibadah model B. Seluruh rangkaian tata ibadah akan dipandu melalui tayangan YouTube video ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati persekutuan jemaat. Jemaat, marilah kita diam sejenak, merendahkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 222A bait 1 dan bait yang kedua. Mari kita tabiskan ibadah kita hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini nas pembimbing terambil dari surat Roma pasal 5 ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 222A bait ketiga dan bait yang keempat. Terima
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Pengakuan dosa secara pribadi dimulai. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Sidang jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Kita sama-sama mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab beginilah firman Allah dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 36 bait 1 dan bait yang kedua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 bait 3 dan bait yang keempat.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, bait 1 dan bait yang kedua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan dalam persekutuan kami saat ini kami rindu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menuntun setiap langkah hidup kami agar berkenan di hadapan Tuhan. Mari berfirman-Lah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal 5, surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja,
Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tema yang diberikan bagi kita dalam ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020, bermegah dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya bermegah? Apakah bermegah sama dengan sombong atau tinggi hati? Apa perbedaan bermegah dan sombong? Nah, kalau kita lihat, sombong itu adalah satu sikap tinggi hati, merasa diri paling hebat sendiri, merasa diri paling bisa sendiri, dan menganggap orang lain rendah. Itu sombong. Sementara kalau kita lihat bermegah ini ada dasarnya. Dasarnya apa? Bermegah ini dasarnya adalah karena kita yang tadinya tidak ada apa-apanya, kita yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi ternyata kita diangkat, dilayakkan, dibenarkan, diselamatkan oleh Kristus. Maka kita bermegah. Bukan berarti kita sombong, karena tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena apa? Karena kita tidak punya apa-apa. Kalau orang yang sombong, dia merasa dia punya banyak, dia punya segalanya, orang lain tidak. Tetapi bermegah, dasar dari bermegah adalah ketika kita tidak punya apa-apa, kita yang berdosa, kita yang layak binasa, tapi kemudian kita dilayakkan, dibenarkan, dikuduskan, dan diselamatkan. Berarti bukan usaha kita. Dan kita bersyukur untuk itu, kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Itulah bermegah di dalam Tuhan. Sehingga bermegah bukan berarti sombong. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan renungkan bersama apa artinya bermegah dalam Kristus. Lebih jauh daripada itu, Paulus katakan kepada jemaat di Roma, bermegah dalam penderitaan. Ada di dalam ayat 3. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Apa artinya itu? Paulus meminta jemaat untuk bermegah dalam kesengsaraan. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Roma yang mana surat Paulus ini ditujukan kepada pertama jemaat di Roma dan kemudian kita yang membaca bagian firman Tuhan ini. Situasi kondisi jemaat di Roma, mereka hidup dalam tekanan karena mereka ditekan oleh pemerintah Romawi. Pada saat itu Kaisar mengangkat dirinya sebagai Tuhan, penguasa tunggal satu-satunya. Maka tidak boleh ada orang lain yang menyembah Tuhan yang lain. Ketika itu didapati ada orang yang menyembah Tuhan yang lain, maka akan mendapat
hukuman, ditangkap dan dihukum. Dan banyak orang percaya yang menerima hukuman, yang menerima penderitaan akibat iman mereka kepada Yesus Kristus. Selain itu juga di kota Roma ada juga orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga menekan orang-orang percaya. Nah, berarti kehidupan orang-orang percaya di kota Roma pada saat itu, mereka mendapatkan begitu banyak tekanan, penderitaan dan kesengsaraan karena iman kepada Kristus. Nah, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma untuk membuat satu penekanan tentang arti beriman kepada Kristus. Seseorang yang menghadapi tantangan, seseorang yang menghadapi penderitaan, kesengsaraan karena dikejar-kejar oleh pemerintah Romawi dan juga oleh orang-orang Yahudi pada saat itu karena iman. Paulus menjelaskan, Paulus menekankan bahwa mereka harus tetap kuat. Apa dasarnya? Tentu apa yang dikatakan oleh Paulus pasti ada dasarnya. Dan kita lihat di dalam pasal 5, Roma pasal 5 ayat 1 dan sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop hasil pembenaran. Ya, kita dibenarkan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bahwa ternyata dalam penderitaan yang dialami, pergumulan yang dialami oleh jemaat di Roma, Paulus mau jelaskan pertama bahwa kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya layak untuk binasa menerima hukuman dari Allah, tetapi kita sudah dibenarkan. Kita yang tadinya tidak benar, tapi akhirnya kita dibenarkan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini alasan yang pertama mengapa orang-orang percaya di kota Roma mereka harus tetap kuat mempertahankan iman mereka. Karena iman yang mereka pertahankan saat itu bukan iman yang asal-asalan, bukan iman yang kosong, bukan iman yang hampa, tapi iman yang sungguh-sungguh nyata. Karena dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan orang yang di luar Kristus, kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan pembenaran itu dengan cuma-cuma. Maka inilah sesuatu yang harus dipertahankan oleh orang-orang percaya di kota Roma. Ketika mereka mendapatkan sesuatu yang cuma-cuma lalu mereka lepaskan begitu saja, maka itu akan menjadi suatu hal yang buruk, suatu hal yang sangat disayangkan. Kenapa? Karena tidak akan lagi ada orang yang mau memberikan yang cuma-cuma itu bagi kita, yang mau membenarkan, yang bisa menebus, yang bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah, kecuali Yesus. Maka di dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-6 dan juga ayatnya yang ke-8, Paulus katakan bahwa jemaat kita semua orang percaya, ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mau mati bagi saudara dan saya. Ini yang spesial, ini yang istimewa, ini yang paling luar biasa. Apakah ada orang yang mau mati demi orang yang berdosa? Apakah ada orang yang rela untuk memberikan hidupnya padahal dia tidak bersalah, dia tidak berdosa? Dia harus mati demi atau supaya orang yang berdosa itu diselamatkan. Rasa-rasanya tidak akan ada orang yang seperti itu.
Di ayat 7 dikatakan, tidak mudah orang mau mati untuk membenarkan orang lain, tetapi Yesus mau. Maka Paulus memberikan satu dasar yang kuat bagi orang-orang di Roma, orang-orang percaya di Roma. Jangan sampai mereka melepaskan Yesus, jangan sampai mereka meninggalkan iman mereka di dalam Yesus Kristus karena keistimewaan di dalam Kristus itu. Itu yang pertama. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua Paulus minta kepada jemaat supaya mereka bermegah di dalam penderitaan mereka. Apa artinya bermegah dalam penderitaan? Bermegah yang tadi dijelaskan di awal tadi, bermegah bukan berarti sombong. Bermegah karena tadinya kita tidak ada apa-apanya, tapi kita diberikan. Tadinya kita harusnya binasa, tapi kita diselamatkan. Kita yang tadinya tidak benar, akhirnya dibenarkan. Itulah bermegah. Nah, ketika Paulus bilang bermegah dalam penderitaan, di dalam penderitaan itu kita semakin dikuatkan bahwa kita semua ini tidak ada apa-apanya, kita semua ini tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Maka kita diminta untuk bermegah dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayatnya yang ketiga, bagian B dan seterusnya sampai ayatnya yang kelima. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berarti bermegah dalam penderitaan. Mengapa? Karena dalam penderitaan itu kita yang tidak ada artinya apa-apa ini, kita diminta untuk tetap kuat dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, karena penderitaan itu akan menimbulkan tafsiran yang lain dari bahasa aslinya mengatakan penderitaan atau kesengsaraan itu mengakibatkan atau menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita. Nah, untuk itu Paulus katakan dalam kesengsaraan, dalam penderitaan ada pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus. Inilah alasan yang kedua kenapa Paulus minta jemaat untuk bermegah dalam penderitaan. Memang penderitaan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak segampang kita berbicara. Memang penderitaan dan kesengsaraan ketika menghampiri kehidupan kita bukan seperti segampang di sinetron atau di film yang ketika saat seketika menderita lalu seketika pun berubah situasi menjadi bahagia. Tidak secepat itu. Tidak semudah membalikan telapak tangan dari kesengsaraan dan dalam penderitaan. Mengapa? Karena hari ini banyak orang yang bertahun-tahun tinggal dalam penderitaan, yang bertahun-tahun tinggal dalam kesengsaraan, dan mungkin sampai saat ini masih terus bergumul dan berjuang dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Tapi firman Tuhan hari ini katakan bahwa kita bermegah dalam Kristus, bermegah dalam penderitaan kita, karena dari penderitaan akan menghasilkan ketekunan. Dari ketekunan akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Maka itu ketika saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya, mungkin saat ini kita sedang ada dalam penderitaan, kesengsaraan, kita sedang ada dalam masalah, mari kita tetap dikuatkan oleh firman Tuhan. Berapa lama saudara dan bergumul dengan pergumulan, dengan masalah yang saat ini Tuhan izinkan? Mungkin ada yang 1 tahun,
Mungkin ada yang 5 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, atau mungkin ada yang sudah lebih dari itu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa lama kita ada dalam kesengsaraan, dalam penderitaan? Hari ini firman Tuhan katakan, kita dijamin dan ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita dibenarkan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Hasil pembenaran itu paling tidak dalam bacaan kita ada 3 hal yang dihasilkan dari pembenaran oleh Kristus bagi saudara dan saya. Yang pertama, pendamaian dengan Allah, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ketika kita dibenarkan, maka kita akan mendapatkan pendamaian dengan Allah. Dosa membuat kita jauh, dosa membuat kita menjadi lari dari Allah. Tetapi pendamaian oleh Kristus Yesus yang Yesus kerjakan bagi kita, kita akan mendapatkan pendamaian kembali dengan Allah. Hubungan yang rusak diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, penyertaan Tuhan untuk selamanya. Hasil pembenaran yang kedua adalah penyertaan Tuhan untuk selamanya. Ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita yang mengikut Tuhan bukan berarti serta-merta pencobaan, tantangan dan pergumulan langsung berlalu dari kita. Tetapi dalam tantangan dan pergumulan itu Tuhan bersama dengan kita. Tuhan selalu ada di pihak kita. Dalam pasal 8 surat Roma, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, hasil dari pembenaran oleh Kristus ada dalam ayat 6 sampai ayat 11, penyelamatan untuk selama-lamanya. Kita selamat bukan karena usaha kita sendiri. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Kita selamat bukan karena kehebatan dan gagah kita. Tapi kita selamat karena Kristus sudah membenarkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk itu mari kita melihat bahwa 3 hal yang membuat kita kenapa harus bermegah di dalam Kristus, bahkan bermegah dalam penderitaan. Karena kita yang pertama tadi diperdamaikan dengan Allah, dan kita mendapatkan penyertaan dari Tuhan sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, kita diselamatkan oleh Kristus, dan penyelamatan itu bukan hasil usaha kita sendiri. Untuk itu mari saat ini firman Tuhan menyapa kita, kita tetap bermegah dalam Kristus, kita tetap kuat dalam Kristus. Dalam penderitaan, dalam kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Mari kita tetap berpengharapan dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus menebus. Dia tidak hanya menebus, tapi dia juga memulihkan, membenarkan, dan menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi sebagai respon dari kebenaran firman Tuhan dari PKJ 179 bait 1 dan bait yang kedua.
sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Haleluya, karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 bait 1 dan seterusnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena cinta kasih, karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan, Bapa yang mendengar doa kami, doa jemaat-Mu, dan Bapa yang menjawab sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Yang berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dan Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan juga berkati dalam pertambahan usia yang baru, sehingga mereka terus mengenal Allah dan menjadi serupa dengan Allah, dan terus dipelihara oleh cinta Tuhan.
Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini berjuang bergumul untuk menghadapi virus corona. Kami semua yang diperhadapkan dengan situasi wabah corona, biar Tuhan yang terus memberkati kami jemaat-Mu, agar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Setiap orang yang saat ini berjuang untuk penghidupan keluarga mereka, Tuhan berkati. Setiap kepala keluarga yang berjuang untuk mencari penghidupan, bagi istri, bagi anak-anak, bagi seisi rumah, Tuhan berkati. Setiap ibu-ibu yang berdoa untuk suami dan putra-putri mereka, Tuhan juga berkati. Tuhan dengar doa-doa mereka. Yang berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah menyelesaikan ujian kenaikan kelas ataupun penilaian akhir tahun, Tuhan juga berkati. Tuhan berikan hasil yang terbaik yang membanggakan hati Tuhan dan membanggakan hati orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, Tuhan berkati pemimpin kota kami, Tuhan berkati pemimpin gereja. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan GKO Jemaat Bekasi 1, hamba-hamba Tuhan sebagai gembala sidang, penatua, diaken, pengurus komisi, kostor, tata usaha, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ini kami ya Bapa, ini seruan doa ungkapan syukur kami. Di atas semuanya ini hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang padamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 340, bait 1 dan bait yang kedua. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340, bait yang ketiga. Bye.
Adonai.